Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan berjudul Tuhan Hadir. Ini diambil dari Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 24. Judul perikopnya adalah tulah keempat, lalat pikat. Ini adalah bagian yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan pergilah menghadap Firaun ketika ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, aku akan melepaskan lalat pikat terhadap engkau, pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah tempat mereka tinggal akan penuh dengan lalat pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen tempat umatku tinggal. Di sana tidak terdapat lalat pikat supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan membuat perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian sehingga banyak lalat pikat masuk ke dalam istana Firaun, di dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena lalat pikat itu. Musa menyampaikan pesan yang sama, yaitu untuk membiarkan orang Israel pergi agar mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, jika Firaun tidak mendengarkan permintaan itu, maka Tuhan akan mendatangkan lalat pikat. Nah, binatang ini diyakini merujuk pada sejenis lalat besar atau serangga penggigit. Nah, tulah tersebut bukan hanya untuk Firaun dan pegawainya, tapi seluruh tanah Mesir. Namun, Tuhan mengecualikan tanah Goshen, di mana orang Israel tinggal di sana. Mereka tidak akan terkena tulah lalat pikat tersebut, lalu keesokan harinya tulah tersebut turun ke seluruh tanah Mesir. Nah, saudara, peristiwa dalam ayat ini bukan hanya menjelaskan tentang hukuman terhadap Mesir, tapi juga memiliki pesan penting untuk orang Israel. Tuhan ingin agar mereka mengetahui dan menyadari kehadirannya di tengah bangsa tersebut. Di ayat 22, Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa Dia akan membuat pembedaan antara umat Israel yang ada di Goshen dan bangsa Mesir, di mana mereka tidak terkena tulah lalat tersebut. Nah, kesadaran akan keberadaan Tuhan ini sangat penting untuk orang Israel. Sebab setelah ratusan tahun berada dalam perbudakan, maka kemungkinan besar mereka lupa terhadap janji Tuhan kepada leluhur mereka. Perbedaan yang Tuhan buat di Goshen adalah bukti nyata kehadirannya yang aktif dan terlibat secara langsung dalam kehidupan orang Israel. Peristiwa ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana penyertaan Tuhan yang akan mereka alami di padang gurun nantinya. Nah, saudara yang terkasih, kesadaran tentang kehadiran Tuhan itu bukan hanya penting untuk umat Israel, tapi itu juga penting bagi kita sebagai orang percaya saat ini. Ketika kita menyadari kehadiran Tuhan, maka hal tersebut akan memberikan ketenangan, keyakinan, dan kekuatan untuk kita. Misalnya, ketika kita menghadapi masalah dan belum melihat solusinya, maka ketika kita menyadari kehadiran Tuhan, kita bisa tetap tenang karena tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Begitu juga ketika kita berada dalam situasi yang tidak pasti, maka kesadaran akan kehadiran Tuhan itu akan memberikan kita keberanian untuk melangkah. Hal ini pun sejalan dengan apa yang Daud rasakan, bahwa kehadiran Tuhan itu memberikan ketenangan meskipun situasinya sulit. Oleh sebab itu, saudara, apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir dan menyertai kehidupan kita. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah saudara benar-benar menyadari bahwa Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan saudara? Jika belum, maka mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya Tuhan membimbing kita untuk menyadari bahwa Dia selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya kita semakin menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu akan memberikan ketenangan, keyakinan, dan juga kekuatan untuk menghadapi berbagai situasi.
Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sekarang Kau izinkan kami untuk memulai satu hari yang baru. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan, mengalami masalah atau situasi yang sulit untuk kami kendalikan. Kami berdoa biar Tuhan yang akan membuat kami menyadari bahwa Engkau selalu hadir dan menyertai kehidupan kami. Berikan kami ketenangan, berikan kami damai sejahtera, kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang sulit di depan Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.